Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Astuti dengan NIM 202100500034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kewirausahaan sesi 9 tentang prototipe website bisnis penjualan perhiasan. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis penjualan perhiasan. Bisnis penjualan perhiasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, dan perdagangan perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting, dan lain sebagainya. Ini mencakup segala hal mulai dari desain, pembuatan pemasaran, hingga distribusi perhiasan kepada konsumen. Bisnis ini bisa melibatkan berbagai jenis perhiasan, mulai dari perhiasan emas, perak, berlian, hingga perhiasan dengan bahan-bahan lain yang lebih eksotis. Masalah yang diidentifikasi. Yang pertama ada akses pasar. Tanpa website, bisnis hanya dapat menjangkau pelanggan lokal atau yang berada dalam jangkauan fisik toko. Kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas atau internasional yang dapat membatasi potensi pendapatan. Yang kedua ada kurangnya visibilitas dan brand awareness. Sulit untuk membangun kesadaran mereka di luar komunitas online tanpa kehadiran online. Kurangnya visibilitas online membuat bisnis sulit bersaing dengan pesaing yang memiliki website dan strategi pemasaran digital. Yang ketiga ada keterbatasan jam operasional. Tanpa website, bisnis hanya dapat beroperasi selama jam kerja tertentu, sementara toko online dapat diakses kapan saja. Pelanggan tidak dapat melihat produk atau melakukan pembelian di luar jam operasional fisik. Yang keempat ada kesulitan dalam menampilkan produk. Tanpa website, sulit untuk menampilkan katalog produk lengkap dengan foto berkualitas tinggi dan deskripsi yang detail. Pelanggan tidak bisa mendapatkan informasi produk secara mendalam dan harus mengunjungi toko fisik untuk mendapat detail. Yang kelima, tanpa website, terbatasnya metode penjualan. Tanpa website, penjualan hanya bisa dilakukan secara offline, yang membatasi jumlah transaksi dan kemudahan pelanggan. Penjualan sangat bergantung pada lalu lintas toko fisik yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca dan pandemi. Kemudian ada keterbatasan strategi. Tanpa website, bisnis tidak bisa memanfaatkan strategi pemasaran digital seperti SEO, iklan online, atau email marketing. Sulit untuk mengarahkan lalu lintas dari media sosial tanpa website sebagai tujuan akhir untuk pembelian. Kemudian ada customer service yang terbatas. Tanpa website, interaksi dengan pelanggan terbatas pada kunjungan fisik atau panggilan telepon yang bisa kurang efisien. Kurang fitur seperti live chat atau FAQ online yang dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat. Kemudian ada data dan analitik terbatas. Tanpa website, sulit untuk mengumpulkan data dan analitik tentang perilaku pelanggan, preferensi, dan tren penjualan. Kurangnya data dapat menghambat kemampuan untuk membuat keputusan bisnis yang berdasarkan informasi yang akurat. Kemudian ada ketidakmampuan mengikuti tren teknologi. Bisnis tanpa website mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren e-commerce yang terus berkembang. Kurangnya platform digital bisa membatasi inovasi dalam hal penawaran produk dan layanan. Dengan adanya website bisnis perhiasan dan aksesoris dapat mengatasi banyak dari masalah ini dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas penawaran, kemudahan akses kepada pelanggan, dan memanfaatkan berbagai alat pemasaran digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian solusi yang dirancang di sini solusinya adalah sistem informasi bisnis penjualan perhiasan berupa web sebagai platform untuk pengorganisasi dalam penjualan produk. Prototipe yang dikembangkan
Pilihan prototipenya adalah paper prototype. Paper prototype web adalah presentasi awal dari sebuah situs web yang dibuat secara manual. Prototipe ini bertujuan untuk menggambarkan struktur tata letak dan aliran navigasi dari halaman-halaman web tanpa perlu menulis kode atau menggunakan perangkat lunak desain grafis. Prototipe ini biasanya mencakup sketsa dari berbagai elemen seperti halaman beranda, yaitu tampilan awal situs web, navigasi, menu dan link yang mengarahkan pengguna ke halaman lain, konten, penempatan teks, gambar, dan elemen multimedia, formulir, desain input penggunaan seperti formulir pendaftaran dan pencarian. Kemudian ada interaksi pengguna, yaitu elemen interaktif seperti tombol dan drop-down. Keuntungan menggunakan paper prototype adalah mudah dan cepat dibuat, tidak memerlukan keterampilan teknis tinggi atau perangkat lunak khusus. Fleksibilitas, mudah untuk melakukan perubahan dan iterasi berdasarkan umpan balik. Keterlibatan pengguna, memungkinkan pengujian awal dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang berharga tentang pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, paper prototype adalah alat yang efektif dalam fase awal pengembangan web untuk mengkomunikasikan ide dan mengidentifikasi masalah desain sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada di sini juga saya pakai storyboard ya. Storyboard web adalah alat visual yang digunakan untuk merencanakan dan menggambarkan alur interaksi pengguna dengan situs web atau aplikasi storyboard. Ini biasanya terdiri dari serangkaian sketsa atau gambar yang menunjukkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan berbagai halaman dan fitur situs web dari awal hingga akhir. Berikut adalah elemen-elemen utama dari storyboard web. Yang pertama ada halaman individu. Setiap sketsa atau gambar dalam storyboard mewakili suatu halaman atau layar dari situs web. Interaksi pengguna menunjukkan tindakan yang dilakukan pengguna seperti mengklik tombol, mengisi formulir, atau navigasi ke halaman lain. Alur navigasi mengilustrasikan bagaimana pengguna berpindah dari suatu halaman ke halaman lain, termasuk jalur navigasi utama dan alternatif. Kemudian ada elemen utama, menyoroti elemen penting di setiap halaman seperti header, footer, menu navigasi, konten utama, dan elemen interaktif. Deskripsi teks. Setiap sketsa biasanya disertai dengan deskripsi teks yang menjelaskan apa yang terjadi di setiap langkah atau layar, termasuk tujuan dan fungsi elemen tertentu. Manfaat menggunakan storyboard. Manfaat menggunakan storyboard web antara lain visualisasi alur penggunaan, membantu tim memahami bagaimana pengguna akan bergerak melalui situs web. Yang kedua, identifikasi masalah, memungkinkan tim untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kebingungan pengguna sebelum mengembangkan lebih lanjut. Kemudian ada komunikasi tim, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara anggota tim, desain, pengembang, dan pemangku kepentingan. Kemudian ada perencanaan proyek, membantu dalam merencanakan dan mengatur tahapan penggunaan situs web. Secara keseluruhan, storyboard web adalah alat penting dalam proses perancangan user experience atau sering disebut UX dan user interface atau sering disebut UI, yang memastikan bahwa desain situs web efisien, intuitif, dan memahami kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada paper prototype-nya, halaman utamanya wireframe, biasanya di header ada logo, ada navigasi, galeri produk, profil, dan pengaturan. Di main section-nya ada gambar produk, detail produk, tombol pembelian, di sidebar-nya ada shop by kategori, shop by collection, dan shop all. Kemudian ada contact us. Contact us ini digunakan untuk mengisi kontak dari
web tersebut. Dari bisnis, misalnya bisnis yang saya pakai adalah bisnis perhiasan, berarti di situ dicantumkan nomor dari bisnis tersebut. Kemudian ada paper prototype. Yang kedua, halaman galeri produk. Wireframe-nya di grid produknya, gambar produk dan harga. Biasanya di situ ada gambar. Di sini juga ada ya dijelaskan, ada gambar, ada harga, material, warna dan lain sebagainya. Filter dan kategori. Biasanya filter dan kategori berdasarkan jenis perhiasan. Biasanya kita akan memilih perhiasan sesuai keinginan kita. Di sini juga ada pilihan filter berdasarkan jenis perhiasan, misalnya ingin yang berwarna putih atau yang berwarna kuning dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada paper prototype. Halaman detail paper prototype ketiga ini halaman detail galeri produk. Biasanya ada header, galeri gambar, galeri produk, informasi produk, detail produk, ada juga ulasan pelanggan. Di sini ada demonstrasi prototype ya. Biasanya di sini saya mengambil contoh dari suatu web perhiasan. Di sini saya akan memperlihatkan. Bentar. Nah, di sini ada contoh web penjualan perhiasan. Di sini ada sidebar ya. Di sini juga ada galeri produk. Ada harga juga ya. Ada detail produk. Di sini juga ada filter. Filter yang dimaksud tadi adalah filter untuk bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan kita tentang produk yang akan kita beli. Sampai situ ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya juga masih dalam tahap belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.